Bayangin, ini tuh malam hari di bawah jembatan yang gelap. Nah, tiba-tiba si Joseph melihat ke arah samping dan dia sadar kalau ada seorang nelayan yang sedang mancing di bawah jembatan ya. Begitu dia melihat nelayan tersebut, dia langsung meletakkan wanita tersebut, lalu dia mengambil sebuah tongkat besi dan dia berlari ke arah nelayan tersebut, lalu dia memukul kepala nelayan itu sampai nelayan tersebut meninggal. Sebelum aku mulai cerita menegangkan ini, aku mau saranin ke kalian gimana cara mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi segala kebutuhan kita dan juga keluarga kita. Ketika aku punya waktu luang, aku biasanya investasi dan juga trading di OctaFX. Bagi aku penting banget dalam hal berinvestasi untuk memilih broker yang aman dan terpercaya. Karena nggak ada salahnya buat ningkatin literasi keuangan kita biar financial kita lebih aman, iya kan? Nah, pertanyaannya, di mana sih kita bisa menemukan semua ini? Jawabannya adalah OctaFX. Buat yang belum tahu OctaFX itu apa? OctaFX adalah international forex broker dengan layanan tertinggi di pasar Indonesia loh. Dengan sejarah yang sukses lebih dari 10 tahun dan sudah mendapat banyak penghargaan di industri forex. OctaFX adalah platform investasi terpercaya yang membantu setiap usernya untuk mencapai targetnya sendiri. Di sini kalian tidak perlu menunggu berbulan-bulan atau bahkan sampai bertahun-tahun untuk mencapai target investasi kalian, karena di sini sangat efektif, siapapun bisa mulai untuk berinvestasi di OctaFX. Kalian harus coba deh. Buat kalian yang baru masuk di dunia investasi, kalian bisa langsung mulai belajar dari para ahlinya di video YouTube OctaFX yang akan ngajarin kalian berbagai macam hal tentang dunia forex, jadi akan mempermudah kalian untuk belajar. Dan apa yang aku suka dari OctaFX itu, trading app ini menjunjung tinggi prinsip learn before start, dimana kalian harus menguasai dulu basicnya sebelum mulai berinvestasi dengan cara yang benar. OctaFX memberikan kalian kesempatan untuk berlatih dulu di demo account sebelum kalian berinvestasi menggunakan account realnya. Jadi kalian bisa memahami dulu sebelum menggunakan account realnya. Biar aman di OctaFX ini, kalian juga bisa trading mata uang, emas, minyak mentah, dan indeks dengan kondisi yang sangat bagus. Karena OctaFX menjadikan semua yang dibutuhkan buat mencapai tujuan financial kalian. Nah, buat kalian yang masih bingung gimana caranya mulai berinvestasi di OctaFX, caranya gampang banget. Kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah ini dan kalian bisa langsung download OctaFX di App Store atau di Google Play Store. Ditambah lagi, sekarang OctaFX lagi ada giveaway khusus Lunar New Year. Cara ikutannya gampang. Kalian tinggal trading 2 lot. Lalu kalian akan mendapatkan tiket dan langsung berkesempatan untuk memenangkan PlayStation 5. Totalnya akan ada 10 pemenang loh. Giveaway ini berlangsung dari tanggal 16 Januari sampai 27 Januari 2023. Plus, kalian bisa mendapatkan double deposit dengan menggunakan promo code UV100. Tunggu apa lagi? Langsung download OctaFX Trading App sekarang ya. Hi guys, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yuvi. Kalau ini adalah video pertama yang kamu nonton dari channel aku, thank you banyak. Di channel ini aku upload video misteri dan juga gossip celebrity. Kalau ini adalah topik yang kamu suka, make sure untuk subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Kalau kamu adalah returning subscriber, you know how much I love you and you know how much I appreciate you. You're the best. Hari ini aku mau cerita salah satu serial killer
killer yang legend ya. Kan ada Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, Zodiac Killer. Mereka adalah legend serial killer. Dan hari ini aku mau ceritain legend yang lain yang bernama Joe Metheny. Iya, jadi kalau kamu penasaran ceritanya seperti apa, atau mungkin kamu sudah pernah dengar cerita Joe, mungkin saja di video aku kamu bisa mendapatkan informasi yang berbeda, informasi tambahan yang menarik. So make sure untuk stay tune sampai di akhir video. Oke, sekarang aku akan mulai dulu ceritain tentang masa kecil Joe Metheny. Joseph Metheny lahir pada tanggal 2 Maret 1954 di Baltimore, Amerika. Dia adalah anak termuda dari 6 bersaudara. Ibunya bernama Jean Metheny, namun ayahnya tidak bisa ditemukan namanya. Ya, jadi aku udah cari di Google, tapi sayangnya aku nggak bisa nemuin nama ayah si Joe. Tapi yang jelas, ayahnya adalah pekerja pabrik dan ayahnya juga adalah seorang alkoholik. Ketika Joseph berusia 6 tahun, ayahnya meninggal akibat kecelakaan mobil. Nah, mulai sekarang aku bakal mention Joseph itu sebagai Joe ya. Kamu bisa bayangin ketika Joe masih kecil, ayahnya sudah tidak ada. Ini membuat Joe menjadi kurang perhatian sekali ya. Kenapa enggak? Kan ibunya menjadi single mom. Ibunya memiliki 6 orang anak. Mau nggak mau dia harus kerja keras. Akhirnya dia memiliki 3 pekerjaan sekaligus. Dia adalah seorang waitress, dia adalah seorang bartender, dan dia juga bekerja sebagai pengendara truk. Jadi demi membiayai ke-6 anaknya, dia sangat jarang sekali di rumah. Kebanyakan anak-anaknya itu dititipkan ke saudara, ke tetangga, sebisa mungkin lah ya dijaga, sementara si Jean itu bekerja keras untuk mereka. Menurut Jean, sejak kecil Joseph adalah anak yang ceria, dia adalah anak yang happy, dan dia suka naik sepeda. Si Jean juga mengatakan kalau Joe itu memiliki banyak sekali teman karena dia adalah anak yang ceria, semua orang ingin menjadi temannya. Namun si Joe memiliki versi masa kecil yang berbeda, di mana dia bilang kalau saya memiliki masa kecil yang suram. Saya tidak pernah diperhatikan sama ibu saya selalu kerja, dan saya sangat sering sekali dititipkan ke rumah saudara. Namun ini tidak menutup ya kalau ketika dia kecil dia itu punya banyak teman, dan memang susah sih jadi ibunya gitu. Kita bisa relate ya, bayangin anaknya itu ada 6 dan dia bekerja sendiri. Mau gak mau dong ya, daripada anaknya kelaparan mendingan dia jarang di rumah, yang penting anaknya bisa makan, iya gak sih? Fast forward tahun 1973 ketika Joe berusia 18 tahun. Pada saat itu dia tumbuh dewasa menjadi seorang laki-laki yang tinggi dan juga gendut ya. Dia memiliki tinggi 185 cm dan dia beratnya 180 kg. Pada saat itu dia ikut wajib militer di Jerman, dan si Joe juga ikut berperang di Vietnam. Sejak dia ikut militer, Joe jadi lost contact dengan ibunya selama 10 tahun ya. Pada saat dia ikut wajib militer, di sanalah dia mulai belajar tentang obat-obatan terlarang. Dia mulai mengkonsumsi dan dia sangat suka sekali dengan efek obat itu ya. Dan memang juga aku pernah dengar cerita di masa-masa peperangan, untuk membantu tentara ngedil dengan sakit yang mereka dapatkan ketika mereka berperang, itu biasanya mereka akan diberikan morph dan juga untuk mengurangi rasa sakit mereka. Jadi ketika Joe selesai berperang, si Joe sudah mulai edik dengan obat-obatan itu. Ketika dia selesai menjadi tentara, dia setiap harinya akan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Dia lalu akan pergi ke bar, di mana di sana dia sering sekali bertengkar dengan orang-orang yang juga mengunjungi bar. Dia juga beberapa kali ditangkap polisi karena keributan itu. Ditambah lagi ya, karena si Joe itu dia tinggi sekali, gendut sekali. Setiap kali dia bertengkar, kebanyakan dia menang dong ya. Makanya menurut aku dia nggak mikir 2 kali gitu loh untuk memulai pertengkaran dengan orang di sana. Nah, suatu hari di sebuah bar, dia bertemu dengan seorang cewek dan dia sangat suka sekali dengan cewek ini. Kenapa? Karena selain suka minum, cewek itu juga suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Jadi si Joe dan cewek ini mereka sering melakukan DRUG party bersama-sama gitu ya. Di rumah mereka bakal sama-sama konsumsi
obat-obatan. Dan gak lama kemudian, karena Joe sangat cinta sekali dengan cewek ini, dia rasa cewek ini tuh cocok banget sama dia ya, akhirnya mereka pun menikah. Nah, tidak lama kemudian perempuan ini hamil dan melahirkan anak laki-laki pertama mereka. Joe sangat happy banget dan dia juga sadar kalau dia harus berubah menjadi orang yang lebih baik ya. Jadi akhirnya dia pun bekerja sebagai supir truk untuk membiayai kebutuhan istri dan juga anak laki-lakinya. Namun satu hal tentang pekerjaan ini ya, memang si gajinya tinggi, namun sekali si Joe pergi itu biasanya dia akan pergi 2-3 minggu karena kan dia mengendarai truknya itu keluar kota gitu kan. Jadi jarang sekali pulang, jarang sekali menghabiskan waktu dengan anaknya. Menurut aku ini cukup ironis ya, karena pada saat si Joe masih kecil dia komplain kepada ibunya yang jarang sekali di rumah karena mengendarai truk. Namun sekarang dia juga melakukan hal yang sama kepada istri dan juga anaknya. Nah, anyway, pada tahun 1994 suatu hari ya, pada saat itu kan dia baru pulang kerja selesai mengendarai truknya selama beberapa minggu. Si Joe sangat excited untuk menggendong anaknya, spend time sama istrinya. Namun begitu dia membuka pintu, dia langsung sadar kalau istrinya dan juga anaknya itu sudah pergi. Kenapa? Karena di dalam rumahnya itu kosong. Semua furniture sudah hilang, tidak ada TV, tidak ada kursi, tempat tidurnya sudah tidak ada, lemarinya juga pakaiannya bersih, dan ini membuat si Joe sangat marah sekali. Dia tidak pergi ke kantor polisi, dia tidak telepon teman ataupun saudara istrinya, dia langsung pergi ke sebuah rumah ya, dimana biasanya orang-orang yang kecanduan itu bakal party obat bareng di sana. Nah, di sanalah dia bertanya kepada salah satu orang yang kenal juga dengan istrinya dan juga kenal juga dengan Joe. Dia tanya, apakah kamu ada melihat istri aku? Orang itu bilang kalau iya, aku baru aja beberapa hari yang lalu melihat dia di bawah jembatan dengan seorang laki-laki. Pada saat itu si Joe langsung makin marah dong ya. Dia rasa dia itu dikhianati sekali. Pertama, istrinya tuh kabur dengan anaknya. Kedua, istrinya ternyata selingkuh sama cowok lain dan memilih untuk tinggal di bawah jembatan sama anak mereka gitu loh. Jadi can you imagine like anyway, begitu mendengar itu si Joe langsung berlari ya ke bawah jembatan. Dia mencari apakah istrinya dan juga anaknya ada di sana gitu loh. Karena si Joe itu pada saat itu dia udah nggak mentingin istrinya, dia tuh mentingin anaknya. Namun pada saat dia sampai di sana, dia tidak menemukan anaknya maupun istrinya maupun laki-laki itu, oke? Tapi yang dia temukan adalah dua laki-laki yang bernama Randall dan Randy. Nah, dua laki-laki ini adalah pecandu juga ya, makanya mereka tinggal di bawah jembatan. Si Joe pun langsung tanya, apakah kamu melihat istri saya dan anak saya dan laki-laki ini gitu ya. Mereka berdua yang lagi high, mereka juga bilang dong kalau kita nggak tahu, kita nggak lihat mereka gitu. Nah, karena Joe dia udah marah sekali ya, dia nggak bisa kontrol emosinya, dia langsung mencekik dan membunuh dua laki-laki itu. Lalu dia melempar dua laki-laki tersebut ke sungai dan laki-laki tersebut dibawa oleh arus sungai. Karena dia tidak bisa menemukan istrinya, dia lalu naik ke atas dan dia mencoba untuk tanya-tanya orang lagi dong. Nah, di malam itu juga dia berhasil membawa seorang cewek yang juga adalah seorang pecandu dan dia sambil nge-high, sambil nge-smoke sama cewek itu, dia tanya, apakah kamu melihat istri saya dan juga anak saya? Perempuan itu bilang tidak. Nah, si Joe pun langsung marah karena dia tidak bisa mendapatkan informasi tentang istri dan juga anaknya. Dia lalu mencekik perempuan tersebut, lalu melenyapkan perempuan tersebut dan meninggalkan perempuan itu di sana. Setelah itu dia naik lagi ke atas jembatan, dia cari lagi cewek yang juga pecandu dan dia bawa cewek itu ke bawah jembatan untuk nge-smoke, untuk nge-high bareng. Dimana sama juga dengan cewek yang pertama ya, dia tanya kepada cewek ini, kamu punya informasi nggak tentang istri saya gitu, aku lagi cari istri aku gitu. Cewek ini nggak tahu dong, cewek ini pun bilang enggak. Dan si Joe lalu mencekik perempuan itu dan
sepenuhnya. Nah, pada saat dia baru saja mencekik dan membunuh cewek kedua, dia mendengar ada suara kayak kail gitu loh, kayak gitu. Dia langsung melihat ke kanan gitu kan, dan dia sadar di sana tuh ada seorang nelayan lagi mancing ikan di sungai itu. Nah, dia pun langsung meletakkan perempuan tersebut. Dia langsung mengambil tongkat besi dan berlari ke arah nelayan tersebut, lalu memukul kepala nelayan tersebut sampai nelayan itu meninggal juga. Oke. Nah, setelah selesai ya, bayangin malam itu si Joseph dia masih merasa marah sekali karena dia bilang, aku itu ingin melenyapkan istri aku dan juga laki-laki itu dan membawa anak aku. Oke. Tapi apa yang terjadi? Aku malah membunuh 5 orang dalam kurun waktu 7 jam. Oke. Jadi yes, he is certified serial killer. Beberapa hari kemudian Joe lalu ditangkap atas tuduhan pembunuhan 2 laki-laki pertama, yaitu Randall dan Randy. Dan selama 1,5 tahun si Joe menunggu jadwal pengadilan ya. Dia asik berpikir gitu loh, kayak di mana ya istri aku, di mana ya istri aku. Nah, akhirnya ketika dia berada di penjara selama 6 bulan pertama ya, suatu hari dia mendapatkan informasi kalau istrinya baru saja ditangkap polisi atas tuduhan menjual obat-obatan, dan karena itu anaknya pun dibawa ke perlindungan anak gitu ya, dan diadopsi oleh keluarga baru. 1,5 tahun lewat ya, ketika si Joe itu diadili, sayangnya karena bukti yang tidak cukup kuat, akhirnya si Joe dibebaskan loh ya. So I don't know how, kayak kenapa polisi bisa bilang kayak oh nggak ada bukti yang cukup kuat, jadi akhirnya si Joe pun dibebaskan. Tapi yang jelas, hal pertama yang dilakukan oleh Joe ketika dia bebas adalah dia langsung ingin membawa anaknya pulang. Dia ingin anaknya itu tinggal dengan dia. Namun sayangnya request Joe itu tidak di-approve. Kenapa? Karena dia itu memiliki beberapa criminal record ya. Dia pernah ditangkap karena dia suka membuat keributan di bar. Dia juga baru saja keluar dari penjara. Nah, mau nggak mau Joe pun tidak bisa mengambil anaknya kembali. Nah, mau nggak mau si Joe pun harus move on dan dia meminta pekerjaan kembali kepada bosnya. Bosnya ini juga memiliki pabrik pellet ya. Jadi ini adalah foto pellet. Biasanya kamu pasti sudah pernah lihat di daerah perkapalan, import export. Basically ini memudahkan truk untuk mengangkat barang yang diletakkan di atas pellet. Oke, so itu sedikit informasi tentang pellet ya. Dan to be honest, aku baru tahu sih ya kenapa bentuknya itu kayak ada lubangnya gitu ya, supaya Derek itu bisa dengan mudah memasukkan garpunya lalu mengangkat barang yang diletakkan di atasnya. It's pretty interesting. Anyway, di samping pabrik pellet tersebut ada sebuah rumah trailer ya, kayak rumah yang bisa dipindahkan gitu. Nah, kan rumah itu tidak ada orang yang tinggalin. Joe juga butuh rumah. Dia pun bertanya kepada bosnya, boleh nggak bos aku tinggal di sana gitu kan? Karena bosnya baik, bosnya pun mengatakan iya. Nah, pada saat itulah Joe mulai tinggal di sana, dan karena pabriknya itu terletak di jalan yang cukup besar ya, yang ada banyak orang lalu lalang, dan trailernya juga letaknya di samping jalan besar tersebut, si Joe pun mulai menjual hamburger dari rumah trailernya. Awalnya dia menjual hamburger biasa-biasa saja ya. Oke guys, aku coffee break dulu karena aku ngebahas tentang hamburger, aku jadi lapar sendiri dan here I am just drinking coffee, oke? Anyway, jualan si Joe ini lumayan laris ya, karena kamu bisa lihat dari tubuhnya gitu ya, kayak dia sering sekali tes makanan. Dia tuh jago sekali meracik bumbu-bumbu di patty-nya, di sayurnya, di sausnya supaya enak gitu. Dan memang benar enak. Orang sering sekali datang dari luar kota hanya untuk makan hamburger si Joe ini, oke? Dan pastinya he start to make money dong ya. Nah, tapi di waktu yang sama, meskipun dia sudah mulai mendapatkan uang, dia sudah bisa tinggal di rumah yang cukup stabil, dia memiliki pekerjaan yang stabil, si Joe ini dia memiliki emptiness gitu ya di dalam hatinya. Emptiness kayak apa? Well, setelah dia melenyapkan 5 orang, dia punya keinginan lagi untuk melenyapkan lebih banyak orang lagi. Dia ngerasa kayak ada yang kurang gitu ya. Kayaknya aku pingin
penuh untuk bisa mengisi kekosongan hati aku gitu. Kenapa? Karena si Joe itu kan dia masih ingin melenyapkan istri dan juga cowok selingkuhan istrinya. Tapi karena tidak bisa terpenuhi, dia ngerasa kalau misalnya dia lenyapin orang lain, that emptiness can be filled gitu. Dan itulah yang dilakukan oleh si Joe. Suatu malam, si Joe nge-hire seorang kupu-kupu siang ya, yang bernama Katie Magaziner. Pada saat itu Katie berusia 39 tahun. Dan pada saat Katie sampai di trailernya, si Joe kasih dia obat ya. Mereka high bareng. Dan setelah si Katie itu udah high, si Joe langsung mencekik si Katie, lalu melakukan hubungan dewasa kepada dia secara paksa dan kemudian melenyapkan Katie. Setelah Katie itu meninggal, si Joe lalu memotong tubuh Katie, di mana si Joe lalu punya pikiran gitu ya, ini ada banyak dagingnya, sayang ya kalau dibuang. Dia pun lalu menyimpan potongan tubuh Katie yang ada banyak dagingnya ke dalam kotak Tupperware. Dia lalu simpan daging-daging tersebut ke dalam freezernya di samping patty hamburgernya, oke. Dan tulangnya itu dia kuburin. Karena Joe penasaran gitu ya, kayak kenapa enggak aku nge-mix daging babi dengan daging manusia dan aku lihat gitu loh, mungkin rasanya lebih enak, mungkin rasanya sama gitu kan. Dia pun lalu mengambil potongan tubuh Katie, mengambil daging babi, dia combine, dia masak dan dia makan. Dan Joe sangat impress banget. Dia bilang kalau wow, rasa daging manusia itu sama seperti daging babi, enak juga, dia bilang gitu kan. I know like Joe is sick, but anyway, sejak itulah dia mulai menjual hamburgernya dengan extra recipe, oke. Dia mencampurkan daging manusia, daging korbannya ke dalam hamburgernya. Aku nggak bisa bayangin customernya yang makan hamburger milik Joe, reaksi pelanggannya saat mereka melihat berita kalau Joe itu mencampur daging manusia di dalam hamburger yang mereka makan, oke. Tapi yang jelas bukannya makin sepi atau apa, hamburger standnya makin rame dong. Kayaknya orang suka gitu loh. I don't know, it's sick, like menurut aku sih orang suka dengan hamburger dia, oke. Aku nggak mau bilang kalau orang suka dengan rasa daging campuran manusia dan juga babi, oke. Tapi yang jelas makin banyak orang yang makan hamburger yang dijual oleh Joe. Ini pun membuat si Joe jadi lebih pede dong ya. Dia ingin lagi mencampurkan daging babi dengan daging manusia. Dan karena lama-lama supply daging manusianya menipis, si Joe kembali nge-hire seorang kupu-kupu siang yang bernama Kimberly Lynn Spicer. Dan sama seperti apa yang dilakukan kepada Katie, si Joe juga memberikan obat terlarang kepada si Kimberly. Mereka nge-high sama-sama, mereka lalu melakukan hubungan dewasa. Setelah itu si Joe mencekik dan melenyapkan si Kimberly. Setelah itu si Joe lalu memotong si Kimberly menjadi beberapa pieces gitu ya, combine dagingnya, jual. I know it's so gross. Jual ke customernya yang suka banget makan hamburgernya. Nah, sampai ke korban ketiga, yaitu si Rita ya. Suatu malam, sama seperti korban yang sebelumnya, si Joe nge-hire si Rita. Rita juga adalah seorang kupu-kupu siang. Si Rita sampai di trailer si Joe. Si Joe lalu kasih dia obat untuk nge-high bareng. Setelah itu si Joe langsung mencekik Rita karena si Joe itu udah gak perlu lagi untuk tidur dengan dia. Si Joe itu cuma pengen dagingnya doang gitu kan. Nah, si Rita kali ini dia pintar ya, dia jago banget. Dia kayak pura-pura meninggal gitu setelah dicekek. Dan begitu si Joe pergi ke dapur untuk ambil pisau, si Rita langsung kabur dan dia langsung melaporkan Joe kepada polisi. Nah, beberapa menit kemudian polisi sampai di depan trailer Joe, di mana polisi melihat kalau Joe itu sudah duduk di depan rumahnya. Dia sudah tahu kalau dia akan ditangkap polisi. This is the end of his killing journey. Dan begitu polisi tanya kepada Joe, what do you do gitu kan, si Joe langsung ceritain semuanya. Dia mengaku kalau dia membunuh 13 orang. Iya, jadi bukan hanya 7 orang saja, dia mengaku kalau dia membunuh 13 orang gitu. Namun sampai hari ini polisi hanya bisa membuktikan kalau Joe pernah
2 orang saja. Nah, Joe pun otomatis mendapatkan hukuman penjara sampai dia meninggal. Dan di tahun 2017 ketika Joe berusia 58 tahun, dia ditemukan meninggal di dalam penjara. Sebelum Joe meninggal, dia memberikan warning kepada kita semua ya, dimana dia bilang, ketika saya mencampur daging babi dan daging manusia, itu saya tidak bisa membedakan rasanya. Jadi lain kali ketika kamu melihat ada stand hamburger di samping jalan yang kamu belum pernah lihat sebelumnya, kamu mending pikirin lagi tentang cerita aku ya sebelum kamu makan daging itu, karena kamu nggak tahu isi daging itu daging apa. Oke, which makes sense ya. Dan juga kalau di Indonesia itu kan sebenarnya lebih, aku nggak bisa bilang lebih parah, tapi lumayan parah juga, dimana kita pernah dengarkan ya rumor-rumor kalau orang-orang di samping jalan itu menjual daging tikus. Menurut kamu apakah ini rumor yang benar atau enggak sih? Katanya daging tikus itu sama daging ayam rasanya sama. Aku penasaran juga sih. Aku pingin tahu opini kamu, apakah ini hanya rumor saja atau memang beneran ya orang itu menjual daging tikus sebagai daging ayam. Ew. Anyway, let me know what you think. Thank you so much for watching. I love you all so much, and I will see you in my next video. Bye. Turn the radio up, don't wanna hear it's too late for apologize. Lately I've realized that